أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan berikutnya, masa pemerintahan Khalifah Al-Mustansir Billah. Setelah sebelumnya adalah kita bicara tentang pemerintahan kekhalifahan, yaitu Al-Zahir bi Amrillah, Al-Zahir bi Amrillah. Nah, setelah wafatnya Al-Zahir bi Amrillah, digantikan oleh anaknya yaitu Al-Mustansir Billah. Ini gelar kebesaran dari masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Mereka memiliki gelar-gelar kebesaran, ya, yang mana di dalam makna dari gelar-gelar tersebut memiliki suatu nilai-nilai optimisme yang tinggi, ya, optimisme yang tinggi. Seperti ini, Al-Mustansir Billah, itu seorang yang memohon pertolongan kepada Allah. Kekuasaan beliau dimulai setelah wafatnya orang tua beliau Al-Zahir bi Amrillah, yaitu tahun 623 Hijriah, sampai beliau berkuasa 640 Hijriah. Jadi beliau berkuasa sekitar 17 tahun lebih, ya. Nah, atau bertepatan dengan tahun Masehi yaitu 1226 Hijriah, 1226 Hijriah sampai 1243 Hijriah. 1243 Hijriah ini bertepatan dengan tahun Masehi, ya, atau As-Sana Al-Syamsiyah, atau kalau yang penanggalan dari dalam Hijriah adalah berdasarkan Al-Qamariyah. Baik. Di sini kita akan mengambil bahasan kita ini apa yang diringkas oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Al-Khulafa, di mana beliau menyebutkan namanya adalah kunyahnya adalah Abu Ja'far Mansur bin Zahir bi Amrillah. Ya, bin Zahir bi Amrillah adalah nama orang tua beliau yang berkuasa sebelumnya. Abu Ja'far Mansur bin Zahir bi Amrillah wulida fi Safar, beliau lahir pada bulan Safar tahun 588 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 588 Hijriah, dan ibunya adalah Jariyah Turkiyah, ya. Qala Ibnu Najjar menjelaskan, wa buya ba'da mauti abihi fi Rajab, beliau diangkat menjadi khalifah setelah wafat orang tua beliau yaitu pada bulan Rajab tahun 623 Hijriah, ya. Kemudian panasyaral adla fir ra'ayah, di mana di sini para penulis biografi beliau atau penulis sejarah termasuk Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah juga menjelaskan berbagai keutamaan dan bagaimana pembangunan yang begitu pesat yang beliau lakukan dan keadilan yang beliau tegakkan. Makanya di banyak sekali pujian dan pembangunan yang melakukan, ya, pujian para ulama, pujian para penulis sejarah Islam tentang kekuasaan beliau. Demikian pula para ulama yang menjelaskan tentang kemuliaan beliau ini, ya, sebagai raja yang adil. Beliau panasyara adla fi ra'ayah, beliau menyebarkan keadilan di tengah masyarakatnya. Wabadul insafi fil qadayah, dan benar-benar berlaku adil, ya. Insaf ini kooperatif lah, ya, dan di dalam menegakkan berbagai hukum-hukum di tengah masyarakatnya. Wa qarraba ahlal ilmi wad din. Nah, jadi beliau juga yaitu akrab dengan para ulama, para tokoh agama. Beliau juga akrab dengan para ulama dan tokoh agama. Jadi terhadap masyarakat ini sudah berulang kali, ya, kita jelaskan terhadap masyarakat bahwa pemerintah itu yang diharapkan terbesar oleh masyarakatnya adalah berbuat adil, ya, bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi yang paling penting bagi masyarakat itu adalah ketenangan dari sisi keadilan, tegaknya keadilan dan mendapatkan ketenteraman, ya, aman. Itu sudah sangat mendukung untuk kemajuan sisi-sisi lainnya. Karena bila keadilan tidak ditegakkan, maka pelaku-pelaku kejahatan akan semakin semena-mena. Kemudian bila keamanan tidak ada, maka yang akan terjadi adalah kekacauan dan berbagai macam bentuk kegaduhan yang akan berefek kemunduran dalam berbagai sisi kehidupan lainnya, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu ada dua inti sebetulnya
dari tugas penguasa itu di samping melakukan pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya, tapi ada hal inti yang bagaimana kemajuan lainnya itu tegak di atas dua hal itu, yaitu keadilan dan keamanan. Oleh sebab itu kalau kita lihat betapa Islam, ya, kalau masalah keadilan, ya, ratusan ayat bicara masalah ini maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga dengan masalah keamanan, Islam sangat mendukung dan bahkan mengantisipasi berbagai hal-hal yang akan merusak ketenteraman dan ataupun keamanan masyarakat. Sehingga dalam mengkritik, di dalam memberikan pendapat terhadap para penguasa, Islam memiliki metode yang berbeda dengan metode-metode yang ada di negeri-negeri barat maupun oleh agama-agama lain, baik Yahudi maupun Nasrani. Bukan berarti Islam diam terhadap kemungkaran yang ada di tengah kekuasaan, tetapi mereka melakukan kemungkaran, mengingkari kemungkaran tersebut, dengan pola yang sangat berbeda, dengan cara-cara yang sangat berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat barat maupun agama-agama lain di luar Islam. Yaitu dengan cara sangat menjaga kehormatan penguasa ketika menyampaikan nasihat, ya, tanpa harus memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis maupun hal-hal yang akan merusak ketentraman dan keamanan di tengah masyarakat. Taib. Dan beliau juga dekat dengan para ulama. Ini dijelaskan qarrabal ahlul ilmi wad din. Beliau bergaul sangat dekat dengan para ulama dan para tokoh agama. Nah, ini juga kenapa? Karena ada kekuatan dua hal yang di tengah umat ini yang tidak boleh terpecah, umara dan ulama. Dan ini yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa, ya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul uli amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Dan ulil amri ini kebanyakan mufassirin dari ahli tafsir menafsirkan adalah hum al-ulama ul-umara. Mereka adalah para ulama dan para umara. Ulama adalah sultan dalam menjelaskan masalah hukum-hukum agama, menjelaskan hal-hal yang tentang agama Allah, hal yang harus ditegakkan ke masyarakat, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hamba sama manusia, dan yang menegakkan secara memberikan hukuman bagi yang melanggar, ya bukan ulama. Yang menegakkan hukum pidana atau perdata dan segala macamnya itu di tangan penguasa. Jadi di sini harusnya saling bekerja sama, saling kompak dan saling mendorong antara dua belah pihak ini, yaitu umara dan ulama. Oleh sebab itu kalau kita lihat banyak sekali upaya-upaya, kalau kita lihat sejarah Islam yang selalu dirongrong oleh musuh Islam adalah bagaimana antara dua kekuatan ini terpecah belah. Boleh dilihat sejarah-sejarah Islam bagaimana upaya mereka biasanya adalah untuk memecah belah antara ulama dan umara ini. Karena bila ulama hilang kekuatan tengah masyarakat ataupun umara, ya, maka ini akan menyebabkan masyarakat hilang panutan, hilang pegangan perkataan mereka, siapa yang harus mereka ikuti. Bila di antara dua kekuatan ini dalam negara ini menjadi saling bertentangan, yaitu umara dan ulama. Maka hati-hati, baik para ulama maupun para umara, mewaspadai adanya gerakan-gerakan yang sengaja membenturkan antara ulama dan umara ini. Ini perlu diwaspadai. Yaitu emma dengan memberikan informasi-informasi yang tidak akurat kepada penguasa bahwa ulama akan melakukan kudeta, ulama akan memprovokasi umat, ulama dan begini begitu. Hendaknya para penguasa tidak dengan mudah membenarkan informasi-informasi yang dapat memecah belah persatuan, kekompakan antara umara dan ulama tersebut. Sebaliknya ulama juga demikian, akan diberikan informasi-informasi, dibocorkan. Kadang-kadang musuh Islam membocorkan kejahatan-kejahatan
yang dilakukan oleh penguasa, yang pada asalnya mereka bekerja sama sebenarnya. Ya, pertama mereka punya rahasia-rahasia di antara penguasa. Nah, nanti ketika penguasa ini mulai tidak lagi bisa menguntungkan kerjasama mereka, maka informasi-informasi itu akan dibocorkan kepada para ulama, sehingga kadang-kadang ulama bersikap tidak tepat ketika menanggapi informasi-informasi tersebut. Nah, ini menyebabkan timbulnya kegaduhan. Jadi ini sedikit ya, kita kalau lihat bagaimana dalam sepanjang pelajaran yang telah kita bahas ya, ketika kaum muslimin sampai pada puncak kejayaan, kekuatan, ataupun ketika penguasa-penguasa itu berhasil dalam menegakkan pemerintahnya dengan baik, adil, sejahtera masyarakatnya, pasti kita akan dapati yaitu kemesraan hubungan antara ulama dan umara. Itu pasti di situ. Karena dua kekuatan inilah yang membimbing umat ke arah yang terbaik dalam berbagai urusan mereka. Urusan akhirat mereka, urusan agama mereka diurus oleh para ulama, urusan masalah politik, ekonomi dan pembangunan diurus oleh pemerintah. Ya. Baik, walaupun sebenarnya dua urusan itu kalau di dalam pemerintahan Islam ya tidak bisa dipisahkan, karena kita lihat di antara umara juga banyak yang orang-orang alim seperti para khulafa rasyidin, berlanjut dengan masa Umar bin Abdul Aziz dan para pemerintahan dari kalangan para khalifah. Kita lihat di antara mereka juga banyak yang sebagai orang yang tokoh agama ya. Baik, di sini beliau sangat dekat dengan para ulama dan para tokoh agama. Wa banal masajida wurubut ya. Di sini disebutkan wal madaris wal marstanat. Nah, disebutkan oleh penjelasan di sini di mana beliau membangun masjid-masjid. Nah, karena ini uang negara tentu yang rakyat ya tentu tidak memiliki kemampuan untuk membangun masjid dengan pada masa itu dengan biaya-biaya infak ya. Tapi di zaman ini subhanallah begitu aktifnya kaum muslimin ya, karena begitu ekonomi yang sudah mereka memiliki ekonomi yang kuat umpamanya, sehingga banyak sekali masjid-masjid yang dibangun oleh inisiatif swadaya masyarakat. Tapi asalnya di dalam kekuasaan Islam itu adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh penguasa. Baik. Urubut ini atau di sini disebutkan oleh para ahli bahasa maksudnya adalah tambatan-tambatan kuda, disediakan tempat untuk tangkaran kuda ya. Karena memang salah satu kekuatan alusista istilah kitanya di masa-masa itu adalah kuda yang tangkas dalam berlari dan diajak kekuatan untuk memberikan pendapat, memberikan keputusan, ya menolak sebuah keputusan karena negaranya lemah. Ya harus ikuti saja arus yang ada. Maka di sini juga kewajiban bagi bangsa kita ya mempersiapkan kekuatan angkatan perang yang kuat, biar bukan tujuan kita untuk mengusik negara-negara tetangga, tetapi adalah untuk memiliki kewibawaan ya di hadapan para negara tetangga yang agar mereka tidak berani mencoba mengganggu kedaulatan negara kita. Itu intinya di situ. Jadi kalau kita lihat ya bagaimana sistem ketatanegaraan di dalam kekhalifahan ya secara umum, kalau kita lihat mereka sudah punya sistem ketatanegaraan yang jelas, baik dalam angkatan perang maupun dalam ekonomi maupun dalam hal lainnya ya. Baik, pendidikan dan seterusnya. Wal madaris, dan juga beliau membangun sekolah. Nah, ini banyak orang berpandangan bahwa kekuatan kemajuan masyarakat, kemakmuran dapat dicapai bila ekonomi kuat.
Ini suatu persepsi yang sedang dibangun oleh banyak para pakar-pakar ekonomi ya, sehingga mereka sekarang ini yang mereka suarakan adalah bagaimana anak-anak yang keluar dari sekolah, dari kampus-kampus ya, mampu berwira swasta, mampu meningkat ekonomi. Selalu ekonomi saja yang diperhatikan. Tapi mereka lupa bahwa pendidikanlah asal dari kebangkitan sebuah bangsa itu. Mental, moralnya yang perlu dibenahi. Ya, maka kita lihat dalam sejarah-sejarah yang telah kita bahas dalam beberapa majlis kita ya, setiap pagi Jumat ini selalu perhatian setiap kita baca dan kita lihat dapati di dalam sejarah itu saat negara itu maju pasti pendidikannya yang pertama diperbaiki oleh ya, berangkat dari sisi pendidikan. Nah ini ya, dan masih kita melihat di sebagian wilayah kita masih mendapatkan anak-anak yang sekolahnya hampir ambruk, dan bagaimana fasilitas-fasilitas yang masih minim mereka dapatkan terutama di daerah-daerah pedalaman ya, yang mana fasilitas pendidikan masih jauh dari hal yang seharusnya. Nah ini, maka beliau pembangun lakukan adalah ya, pertama membangun masjid, penangkaran kuda-kuda yang dilatih untuk berperang, pelatihannya ya. Kemudian juga membangun sekolah-sekolah dan juga rumah sakit. Jadi sudah biasa di dalam setiap pemerintahan yang maju di masa khalifah ini, mereka membuat sebuah kompleks. Di dalam kompleks itu lengkap. Ada masjidnya, ada juga kalau bahasa kita sekarang arena olahraganya seperti tadi untuk tambat kuda, dan juga rumah sakit. Di Maras Tanat ini disebutkan, jelaskan adalah maksudnya rumah sakit yang siap dengan berbagai dokternya di sana. Wa qama manaraddin, dan dia menegakkan menara-menara agama. Maksudnya apa? Jadi berbagai syiar-syiar agama beliau kembangkan di tengah masyarakatnya. Beliau kembangkan ya. Wa qama al-mutamarridah, dan di mana beliau qama'a itu bahasa kitanya ya, membuat ciut orang-orang yang melakukan kekacauan ya. Wa nasyara sunan, dan beliau menyebarkan sunnah ya. Jadi selalu kita lihat perhatian ketika sebuah wilayah itu, kekuasaan itu maju, pasti yang ditopang oleh yang lebih dahulu dilakukan adalah perkembangan pemahaman agamanya ya. Jadi menghidupkan sunnah, wa kafal fitan, dan beliau menyumbat ya, menutup, mengatasi berbagai bentuk macam fitnah-fitnah yang muncul. Nah, wa hamalan nasa ala aqwamis sanan, yang beliau membawa rakyatnya ya dalam kebiasaan-kebiasaan yang sangat santun, akwam, yang sangat baik ya. Ya, berbagai macam bentuk nilai-nilai positif di tengah masyarakat itu dikembangkan ya. Jadi beliau membawa masyarakatnya dalam hidup yang madani lah bahasa orangnya ya, madani, dan hidup yang modern dan lebih maju. Jadi as-sanan ini maksudnya adalah budaya. Wa qama bi amril jihad ahsanal qiyam ya, dan juga beliau ya menegakkan urusan jihad dengan secara baik ya, karena Islam adalah agama yang memiliki kekuatan untuk bertahan atau mempertahankan wilayahnya, dan bila ada penghalangan terhadap dakwah Islam, maka khalifah memiliki pasukan yang kuat untuk ya meruntuhkan kekuatan-kekuatan yang mencoba menghalangi dakwah. Wa jama'al juyush li nasrati Islam, beliau juga membentuk angkatan-angkatan perang untuk membela Islam. Ya. Wa hafidha al-thughur, beliau juga melakukan pasukan-pasukan yang dibuat ya di perbatasan-perbatasan. Perbatasan Islam sangat terjaga di masa pemerintahan beliau. Nah ini juga di antara tentu kewajiban sebenarnya di negara kita ya, adalah di antara kewajiban presiden itu menjaga kedaulatan negara ini dari gangguan-gangguan negara lain. Ya, maka perbatasan-perbatasan itu ya dari dulu sudah ada. Bahkan hadis menyebutkan bahwa orang yang berada di suhur di perbatasan itu adalah mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga
perlu dibaca dalam fikih-fikih Islam, ada ketentuan berapa masa petugas ataupun penjaga perbatasan dia bertugas dan berapa lamanya di sana. Ini yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada anaknya ya, Hafsah, atau berapa lamanya wanita itu mampu ditinggal oleh suaminya. Ya, ketika dalam sebuah ketika Umar bin Khattab keluar di malam hari mencek kondisi masyarakatnya, dan terdengar ada wanita yang mengeluhkan suaminya sudah lama tidak pulang karena dikirim oleh Umar bin Khattab dalam sebuah pasukan. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengambil kebijakan bahwa masa lama pasukan itu dikirim di perbatasan itu atau dalam melakukan ikut dalam pasukan itu hanyalah 4 bulan saja. Nah, ini juga ketika kita bercerita di sebagian para anggota-anggota ya TNI yang berjaga di perbatasan, mereka juga menginginkan hal yang sama, karena kadang-kadang mereka dalam masa yang cukup lama tidak berjumpa dengan keluarganya. Kadang-kadang keluarganya ditinggal, ya, anak mereka tidak mendapatkan pengayoman pendidikan yang ataupun merasakan kasih sayang dari orang tuanya lebih baik yang sebenarnya, yang seharusnya gitu ya. Baik. Kemudian wafatat al-husun, dan juga dia banyak menaklukkan dari benteng-benteng musuh. Disebutkan oleh Al-Muwafaq Abdul Latif ya, diangkatnya Abu Ja'far ini itu Al-Mustansir billah ya, setelah dibaiat dia fasara siratal jamilah. Nah, ini salah satu pendapat ulama penulis sejarah lain menuliskan bahwa dia melakukan sirah jamilah, yaitu perjalanan pemerintahan yang sangat indah ya. Wa ammara turuqal ma'rufa as-dathirah. Nah, jadi pembangunan melakukan pembangunan jalan. Kalau tadi kita sebut di atas disebutkan bangun masjid, tempat penangkaran kuda, sekolah-sekolah, rumah sakit ya. Karena memang pelayanan yang ini mendasar di tengah masyarakat ya. Nah, ini sudah ada di dalam sejarah Islam. Bukan artinya contoh-contoh ini diambil dari orang-orang barat saja, tidak. Islam telah dahulu memperlihatkan bagaimana kemajuan-kemajuan yang dibangun oleh para pemerintahan, para khalifah di masa Abbasiyah ini contohnya. Ya. Dan beliau juga amarat turukal ma'rufa ad-dathirah, di mana jalan-jalan yang rusak beliau perbaiki semua, dibangun jalan-jalan. Ya, kemudian tadi kita sebut waqama syiar din wa manar al-Islam, beliau mendukung ya perkembangan syiar agama ya, dan menara-menara Islam. Wastamatul qulub ala mahabbatihi wal alsina ala madhihi. Ya, di mana masyarakatnya sangat mencintai dan masyarakatnya banyak yang memuji. Lisan-lisan memujinya, hati mencintainya ya. Walam yujad ahadun minal muta'annitah fihi ma'aban ya. Tidak bisa ada tidak ada seorang pun dari orang-orang yang menentang kekuasaannya ya mendapatkan celah untuk menjatuhkannya, aib ya. Wa kana jadduhu Nasir yuqarribuhu, yani dia kakeknya sebelum kan Nasir billah ya, Nasir bi amrillah, kemudian At-Tahir bi amrillah. Nah, kakeknya sudah mendidiknya sebelumnya ya, mendapat perhatian yang khusus dia ini dari kakeknya sebelumnya. Bahkan kakeknya menamakan dia qadhi li hadihi wa aqlihi, karena begitu dia seorang yang pintar ya, wa inkar ma yajiduhu minal munkar, dan juga bagaimana dia juga seorang yang tegas dalam mengingkari kemungkaran. Nah, jadi kakeknya melihat cucunya ini punya potensi, maka kakeknya memberikan perhatian pendidikan kepada cucunya ya, tentang bagaimana dalam melakukan sikap ya, mengingkari kemungkaran. Ini anaknya cerdas segala macam, ini juga dibimbing oleh kakeknya. Di masa dia ini ada suatu sekolah yang disebut Ibnu Katsir yang lam yubna fid dunya misluha al-madrasah. Dia membangun sekolah yang belum ada kemajuan dan luasnya bangunannya seindah yang dibuat oleh Al-Mustansir billah ini di tepi sungai Efrat ya. Berkata Hafiz Zakiuddin Abdul Azim Al-Munziri menyebutkan di sini, kana Al-Mustansir raqiban fi fi'lil khair.
Al-mustansir ini adalah orang yang sangat gandrung melakukan amal-amal kebaikan. Mustahidan fi taktsiril birri, sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai hal-hal kebaikan. Taksir al-birri yaitu maksudnya berbagai macam proyek-proyek ya yang positif. Walau bidzalika atharun jamilah, dia punya bukti-bukti yang sangat banyak yang indah tentang hal ini, ya. Yang punya bukti-bukti tentang hal ini. Hal-hal yang disebutkan di antara tadi disebutkan dalam berbuat hal-hal kebaikan, pembangunan, ya, kemajuan. Walau fi dzalika atharun jamila, dia dalam hal ini memiliki peninggalan ataupun asar ataupun bukti yang begitu indah. Di antaranya wa ansya'a madrasah al-mustansiriyah, dinisbah kepada dia, itu nama al-mustansiriyah ini namanya. Dan di situ warattaba fiha rawatib al-hasanah li ahli ilmi. Nah, dia membangun madrasah ini disebutkan Ibnu Katsir, ya. Juga dia madrasah ini terbuka untuk 4 mazhab. Kemudian setiap ulama di sana, yang pakar mazhab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, itu dibuka sekolah itu untuk 4 mazhab tersebut. Nah, kemudian beliau menggaji dengan gaji yang layak lah, memberikan gaji yang kalau kita tentu lah diangkat menjadi pejabat pegawai negeri ASN gitu ya. Nah, beliau memberikan gaji yang rawatib hasanah. Hasanah itu berarti gaji yang lumayan tinggi untuk para ahli ilmu, para guru-guru, para dosen-dosen yang mengajar di madrasah tersebut. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Wasil, menyebutkan banal mustansir ala dajlatin minal janib syarqi madrasatan mamudiyah ala wajhil ard ahsana minha. Subhanallah. Ya. Di mana al-mustansir membangun di tepi sungai Dajlah, ya. Jadi di sebelah timur sebuah sekolah yang belum pernah dibangun di muka bumi ini lebih indah, lebih bagus dari sekolah ini. Wala aktsara wukufan, dan juga tidak ada sebelumnya wakaf-wakaf yang sebanyak itu. Jadi pembangunannya luar biasa, luas. Ya, kemudian wahya bi arabati mudarrisin ala madhabil arba'ah. Jadi di situ ada yang pakar 4 orang yang tentang madhab yang 4, madhab fikih yang 4, ma'ruf ya. Wa amila fiha bi Yamaristanin, ya. Di sini disebutkan disebutkan bahwa dibangun juga di situ ada rumah sakitnya. Ini tadi sudah disebutkan rumah sakit. Kemudian warataba fiha matbakhan lil fuqaha, dan juga di situ ada restoran. Subhanallah. Jadi gambaran yang hari ini di kampus itu ya, kalau kita gambaran kampusnya ada rumah sakitnya, ada restorannya. Di situ para ulama makan, para dosennya, para mahasiswanya gitu lah ya. Disediakan di situ restoran itu ya. Itu ada restoran untuk para fuqaha, para ahli ulama-ulama, ahli agama ya. Muzammalatan lil ma'il barid. Di situ ada juga muzalamatan, ini disebut adalah itu kalau kita sekarang ya semacam kulkas atau kalau di Mekah atau di Saudi kan kita ketemukan ya, ada termos-termos besar yang mendinginkan air. Jadi disebut seperti tempat minum tapi airnya dingin gitulah ya. Wartaba li buyutul fuqaha al-husr wa busut. Jadi disediakan asrama yang lengkap dengan permadaninya ya, kemudian wazid wal waraq, kemudian dilengkapi dengan segala fasilitas, buku, penanya, kitab-kitabnya ya. Subhanallah. Jadi orang belajar di situ tinggal datang saja. Semua fasilitas sudah disediakan oleh khalifah. Subhanallah. Ya, sekolah gratis, para ulamanya mendapatkan gaji yang layak, ya. Kemudian di sana ada asrama, di sana ada pelayanan juga. Ya, sampai buku-buku pena-pena pun disediakan, ya. Nah, walil faqih ba'da dzalika fi syahr dinar, ya. Walil faqih ba'da dzalik fi syahri dinarun wa rataba lahum hamaman. Ya, di sini disebutkan di mana setiap ahli agama di situ disebutkan
Setelah itu juga di samping mereka mendapat pelayanan tadi, makan, minum, tempat tinggal semua, mereka juga diberi di samping itu. Waratabalahum hamaman, dan juga ada toilet yang lengkap. Wa amrun lam yusbaq ila mislihi, di mana pembangunan ini belum pernah ada seorang pun melakukan seperti ini. Jadi fasilitasnya ya, dari segi arsiteknya, dari pelayanan dan segala macamnya lah gitu ya. Wastaqdama asakirun azima lam yastaqdim mithluha abuhu wala jadduhu. Dan juga dia punya asakir, itu peleton angkatan perang atau pasukan yang besar. Ya, dia punya pasukan yang besar yang belum dimiliki sebelumnya oleh ayahnya maupun oleh kakeknya. Baik. Wa kana ada himmatin aliyatin wa syaja'atin wa iqdamin azimin, dan dia punya himmah aliyah. Himmah aliyah itu adalah punya kemauan yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini juga para pemuda kita harus dididik dengan hal ini. Pernah kita bahas, yaitu ulul himmah di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, dan juga sejarah para salafus saleh, bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memotivasi agar kita punya himmah aliyah. Himmah aliyah adalah punya semangat, cita-cita yang tinggi, tapi diiringi dengan bekerja, bukan sekedar khayalan cita-cita saja ya. Di antaranya seperti firman Allah SWT, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini motivasi. Fa idza faragta fansab, jika engkau selesai maka lakukan kegiatan yang lainnya. Ya, artinya kita selalu dimotivasi untuk berbuat, berkarya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal yang baik, kita harus berlomba. Bukan antara yang kurang dengan yang tidak, ada yang lebih, yang kurangnya berlomba. Di sini dalam bermelakukan kebaikan kita harus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya, baik dalam beribadah, tentu juga dalam hal dunia, dalam pekerjaan lah umumnya, secara umum dalam segala urusan yang baik kita harus ya saling saling berlomba ya gitu. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW juga banyak yang motivasi agar umat beliau ini adalah umat yang mempunyai himmah aliyah. Contoh himmah aliyah di dalam meminta surga aja, Rasulullah SAW menyuruh umatnya minta yang paling baik. Walaupun surganya semua baik, surga nggak ada yang nggak baik, baik semua. Cuman kemuliaan surga berbeda-beda, keistimewaan surga berbeda. Semuanya baik, semua istimewa. Tapi dari segi keistimewaannya berbeda-beda. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha ada lil mujahidin fisabilihi mi'ata darajah minal jannah. Allah telah menyediakan untuk orang berjuang di jalannya itu 100 tingkat dari surga. 100 tingkat surga. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, fa idza sa'altumul jannah, fa idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausa fa innaha 'alal jannah wa awsatuha. Kata Rasulullah, jika kalian meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Kenapa? Karena surga itu surga yang paling tinggi dan paling bagus, yang paling baik, yang paling istimewa. Nah, mencari surga aja disuruh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Bukan berdoa, yang penting saya masuk surga saja begitu. Ini artinya motivasi kepada umat beliau. Ya, walaupun ini makna dari ayat tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kemudian jika sudah selesai suatu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ya, kemudian dalam hadis juga kita sebutkan tadi, seperti Rasulullah SAW menyebutkan meminta surga, saya disuruh minta surga yang paling baik oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadisnya seperti hadis yang diwakilkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam Sahih Jami', yaitu innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum ayyuskinah. Allah senang bila kalian melakukan sebuah urusan itu benar-benar ahli, berkualitas yang terbaik. Dan juga Sunan Kubra yang diwakilkan Imam Baihaqi, innallaha yakrah sasfal umur, ya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah sasfaha. Allah cinta kepada urusan yang berkualitas tinggi dan tidak senang kepada urusan yang asal-asalan. Ya, dan ini juga disahihkan oleh saya Al-Bidin Sahih Tarikh wa Tarikh, ya. Nah, ini betapa banyak sekali dalil yang memotivasi agar umat Islam ini adalah umat yang memiliki ulul himmah, mempunyai cita-cita yang tinggi, tentu diiringi dengan kerja keras. Nah, bukan sekedar cita-cita tanpa kerja keras. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ihris ala yanfa'uka, ya, wasta'in billah, ya, ihris ala yanfa'uka wala ta'jaz wasta'in billah.
ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah selalu, bekerja keraslah selalu untuk meraih hal yang bermanfaat bagi hidupmu, bagi dirimu, dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak ya dalil-dalil yang membahas masalah ini. Kalau dalam sejarah kehidupan salafus saleh enggak sedikit para ulama. Kenapa ulama melalang buana menuntut ilmu ke sana sini dan perjalanan yang suka jauh dengan fasilitas yang cukup minim, ya, berjalan kaki di padang pasir, kehausan, kekeringan, kedinginan dan seterusnya mereka alami. Ulul himmah penuntut ilmu, ulul himmah dalam beramal, ulul himmah dalam berdakwah. Subhanallah. Nah, jadi seorang pemimpin harus punya visi yang tinggi lah istilahnya. Ya. Jadi harus punya konsep ya yang terbaik. Dan juga pernah kita sebutkan bahwa ulul himmah Umar bin Aziz, dia menceritakan tentang dirinya. Innali nafsun tawaqah. Saya punya jiwa yang selalu merindukan hal yang terbaik. Tawaqah artinya. Maka dia katakan, aku pernah bercerita untuk menjadi amir. Ya, panel tuh. Aku jadi amir Madinah, kan jadi amir Madinah Umar bin Aziz. Kemudian aku juga pernah cita-cita untuk menjadi an atazawja bintal khalifah. Saya juga ingin waktu itu menikahi, ya, menjadi istri, mendapatkan istri anak khalifah. Dapat istri anak khalifah. Kemudian dia sebutkan, aku juga bercerita ingin menjadi khalifah. Dia jadi khalifah. Ya, kemudian di akhir dia bercerita, sekarang tidak ada yang aku inginkan, yang aku rindukan. Ya, suatu kerinduan yang sangat diinginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi anak-anak kita, generasi kita, murid-murid kita, ya, perlu dimotivasi untuk memiliki ulul himmah. Wasyaja'atin, dan juga memiliki keberanian, ya, mustansibillah, wa ikdamin azim, itu semangat yang luar biasa, ya. Qasadat tatar biladu al-biladu qasadat tataru bilada falaqiyahum askaruhu, ya, fahazamu tatar hazimatan azimah. Jadi pernah bangsa Tatar, Mongol, ya, ini belum sempat kita bahas, ya, Mongol, insyaallah akan kita bahas dalam sebuah pembahasan insyaallah bagaimana bangsa Mongol itu bisa masuk ke daerah-daerah Islam dan menguasai, akhirnya meruntuhkan kekuasaan Bani Abbasiyah, ya. Apa sebab penyebabnya? Penyebab yang terbesar kalau dilihat ada persekongkolan antara kelompok Ismailiyah, di antaranya awal-awalnya begitu, dari kaum Syiah, ada di kaum sekte Syiah, ya, salah satu varian bahasa sekarang dari Syiah, kemudian juga kaum Rafidhah. Nanti akan kita bahas. Baik. Ya, pada satu kali berhadapan pasukan dengan pasukan Tatar, ya, sehingga mereka dapat menghancurkan pasukan tersebut yang hazimatan azimah. Ya, hazimah itu kekalahan yang cukup besar. Wa kana lahu akhun yuqalu lahu al-Khafaji. Ya, dia punya saudara khalifah ini namanya al-Khafaji. Ya, fihi syahamatun zaidah. Makanya yakul la'in wallitu. Nah, dia punya saudara namanya Khafaji ini punya malah lebih syahama, itu punya pemberani yang lebih lagi, dan dia malah pernah berkata, seandainya aku nanti berkuasa, la'buran bil asakir nahra Jihun. Aku akan bawa pasukanku menyeberangi sungai Jihun. Ya. Wa akhudul bilad min aidi Tatar. Saya akan kembalikan semua wilayah Islam yang diambil oleh orang bangsa Tatar ini. Wa astasiluhum, dan aku akan basmi mereka itu. Falamma mata Mustansir lam yarad duwaidar wala syarabi taqlid al-Khafaji. Nah, tumun ketika Mustansir meninggal, dibikinlah siasat oleh musuh-musuh Islam, akhirnya tidak disetujui untuk menjadi menggantikan Mustansir itu saudaranya Khafaji ini. Wa qama ibnahu Ahmad. Akhirnya tidak saudaranya menggantikannya, akhirnya anaknya itu Ahmad. Lilaini wada' fi ra'yihi, karena anaknya ini adalah anaknya ini ketahui agak lemah dan juga kurang cerdas. Ini perlu kita ambil nih suatu pelajaran besar sebenarnya. Jadi bangsa-bangsa lain itu pun di dalam mempengaruhi untuk menyerang, melemahkan sebuah bangsa, tidak sekedar dengan pasukan saja, bukan dalam segi ekonomi saja, tapi kadang-kadang pemimpin yang diusung, pemimpin yang mereka gembor-gemborkan melalui media mereka agar terpilih orang ini di bangsanya, diangkat oleh mereka di media-media mereka, dan media mereka itu diakui umpamanya bahwa suatu media yang disebut kooperatif, istilahnya, ya, bermacam-macam sifat mereka buatkan, sehingga yang terangkat di negeri itu adalah orang-orang yang tidak
berkualitas, yang tidak berenergik, yang tidak mempunyai keahlian, yang tidak punya pengalaman. Nah, ini pengalaman ini bisa mungkin, ya, perlu dilihat bagaimana perkembangan sebagian negara-negara. Terjadi seperti ini, ya, dalam semua negara yang seakan-akan tidak ada orang yang lebih cerdas, ya, terpilihlah seseorang yang pemainnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpinnya. Memang ada kelemahan dari konsep yang dia miliki, atau kelemahan dalam segi fisik dan segala macamnya. Ini cara-cara memang cara untuk makanya cara untuk melemahkan negara lain itu dengan cara begitu, biar mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas. Nah, oleh sebab itu tidak dipungkiri dalam setiap adanya pemilihan kepala negara, kadang-kadang politik luar negeri masuk. Ya, media-media mereka masuk. Media mereka dengan mengekspos hal-hal yang tidak baik dan segala macam diviralkan hal-hal itu demi supaya yang terangkat adalah orang-orang yang mereka inginkan. Karena dengan itu mereka bisa bermitra nanti. Dengan itu mereka tahu kemampuannya yang di dalam berunding, di dalam bernegosiasi, dalam berpolitik secara internasional maupun dalam manajemen kepemimpinan, mereka menginginkan hal itu. Makanya banyak sebetulnya tidak dipungkiri, ya, campur tangan dari kekuatan luar negeri negara-negara lain untuk kepemimpinan seorang pemimpin di negara lain, itu tidak dipungkiri. Ya, nggak tahu juga di bangsa kita juga dulu pernah kita dengar juga hal seperti itu, ya, adanya campur tangan negara lain untuk siapa yang mereka dukung menjadi presiden dan tidak mereka dukung segala macam. Sehingga kadang-kadang itu membuat suasana gaduh dalam sebuah negara dalam mencalonkan presidennya, milih presidennya. Nah, ini suatu siasat yang perlu diwaspadai, di mana terangkatnya pemimpin-pemimpin yang tidak berpengalaman, pemimpin yang tidak punya kecerdasan. Ya, kalau untuk jadi presiden kan harus di atas rata-rata kecerdasannya, ya, kemampuan manajerial, ya, dalam mengurus negara ini harus lebih gitu. Jangan ada menteri kadang-kadang lebih pintar dari presiden, ini akan menyebabkan adanya persaingan dan juga suasana di dalam koordinasinya tidak akan baik gitu. Maka penting, ya, perlu diwaspadai. Salah satu cara musuh-musuh ataupun negara lain untuk melemahkan negara lain adalah dengan berupaya untuk terangkat di negara lain itu yang dia, ya, adalah orang-orang yang dekat dengan mereka, yang bisa mereka atur, yang bisa jadikan sebagai boneka dan seterusnya. Nah, ini perlu diwaspadai oleh para pengambil kebijakan di bangsa kita ini, atau oleh masyarakat. Jangan tertipu oleh media-media, ya, apalagi dalam menginformasikan hal-hal saat terjadinya pemilihan kepala negara di sebuah negara. Ini perlu diwaspadai informasi-informasi begini, karena mereka memang salah satu seperti dalam pelajaran di sini adalah karena dia tahu bahwa saudaranya Al-Khafaji ini adalah saudaranya yang mampu, ya, memimpin pasukan dan orangnya manajerialnya. Ini Syahama Zaidah disebutkan oleh para ahli sejarah, yaitu dia lebih menyayangi saudaranya juga al-mustansbillah dari segi kecerdasannya, keberaniannya, ya. Nah, musuh-musuh menyusup dengan memberikan masukan-masukan kepada orang-orang yang akan memilih khalifah, dan akhirnya yang diangkat setelah mangkatnya al-mustansbillah adalah anaknya, yang anaknya ini secara pengalaman lemah, ya, kemudian juga secara pemikiran, ketakwaan lainnya, ya, jauh lilayini, karena dia orang lemah, ya, wada' fi ra'yihi disebutkan di sini, ya, dan lemahnya kecerdasannya dia, pikirannya dia, waliyakuna lahuma al-amr. Nah, jadi Duwaidar ini wal syarabi ini maksudnya kiasan, ya, untuk musuh-musuh Islam saat itu. Liyaqdallahu amran kana maf'ula min halakil muslimin fi muddatihi. Nah, ini yang di masa inilah ketika terangkatnya pemimpin yang lemah inilah, yang terakhir anak daripada Al-Mustansir Billah, masa kekuasaan anaknya Ahmad ini nanti akan kita bahas, Al-Mu'tasim ini, di masa dialah jatuhnya kekuasaan Islam di tangan Mongol. Nah, ini salah satu faedah nanti di salah sejarah sebab jatuhnya kekuasaan, ya, Khalifah Bani Abbasiyah dan robohnya dan berakhirnya
pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu terangkatnya anak daripada Al-Mustansir ini nama Ahmad, dan dia ini tidak mampu untuk menjadi seorang khalifah lah dari segi pengalaman, kemampuan dan manajerialnya, kepribadiannya gitu ya. Nah, di masa inilah, di masa pemerintahan dia, orang Tatar dapat menguasai wilayah Islam. Taib. Jadi satu pelajaran penting tadi apa? Waspada ya di antara senjata lawan-lawan politik secara internasional, negara-negara ya yang bersaing dengan negara kita ataupun musuh-musuh Islam, mereka akan munculkan tokoh-tokoh yang sesat untuk jadi panutan umat. Nah, ini juga cara mereka. Dianggaplah dia orang moderat, diberilah penghargaan internasional oleh mereka, biar dia yang muncul di tengah masyarakat itu. Ya, karena ini akan dimanfaatkan sebagai mereka untuk yang bisa mereka jadikan sebagai proyek untuk proyek yang bisa membantulah rencana-rencana mereka ya, yang baik secara politik, secara ekonomi ya. Maka mereka lihat mana pribadi-pribadi yang bisa mereka ajak kerjasama. Kemudian setelah selesai pembangunan Madrasah Al-Mustansiriyah ini dan berbagai wakaf-wakaf yang memang wakaf ini kekuatan yang sejak dulu di dalam perkembangan pendidikan di dalam Islam ya. Sehingga taat peresmiannya berkata Imam Zahabi, waqad balagha irtifa' wuquf al-Mustansiriyah fil 'am an-nif wa 70,000 misqal. Di sana disebutkan oleh Zahabi, yaitu dalam satu tahun itu pengeluaran yaitu wakaf dari Mustansiriyah ini untuk keperluan anggaran dari sekolah tadi yang dibuat tadi yang lengkap ya, fasilitas yang lengkap, ada restoran, ada asrama, ada masjidnya, ada kampusnya, ada rumah sakitnya, serus berbagai fasilitas itu pengeluarannya setahun kata Imam Zahabi adalah sekitar 70 sekian ya, 70.000 sekian ya, maksudnya mungkin 75 ya, nifan ini lebih dari 70.000 dinar, itulah miskal itu dinar untuk dinar ya. Dan mulai pembangunannya pada tahun 625 Hijriah ya, dan selesai pada tahun yaitu 631 Hijriah. Di berapa tahun itu? Sekitar 6 tahun ya. Wa nuqila al-kutub wa hiya 160 himlan. Nah, setelah selesai pembangunan dipindahkanlah buku-buku perpustakaan ke sana. Jadi dibangun perpustakaan, fasilitasnya lengkap lah sebagai kampus masa ini ya. Masa kita sekarang ini yang dikenal lengkap dan fasilitasnya. Dipindahkan setelah selesai dibangun, kata Imam Zahabi, dibawa ke sana buku-buku, yaitu sekitar 65 himlalan minal kutub nafisa. Himlan itu adalah onta yang diberi beban yang begitu banyak itu ya. Ada 6 itu mi'asitun, yaitu sekitar 160 kafilah ya, 160 kafilah unta membawa buku itu untuk dipindahkan ke sana. Jadi buku yang sangat berharga kata Imam Zahabi. Kemudian wa'iddatul fuqaha ya 248 faqihan. Jumlah para ulama yang besar yang ada di situ sekitar 248 orang ya. Minal madhab al-arba'ah, itu semua ahli madhab ada di situ. Jumlahnya berapa? Sekitar 248 orang. Jadi bukan main-main ya, proyek besar sekali. Wa arba'atun mudarrisin wa syekhun hadis. Ada sekitar 4 mudarrisun. Ini mudarris itu maksudnya guru ya, tapi guru besar yang di sini, dan ahli hadis. Syekh Nahu ya, Syekh Tibbin ahli kesehatan, Syekh Faraid ahli ilmu faraid ya. Jadi ada pakar ya, nih kalau istilah mudarris artinya ada 4 orang pakar, ada pakar hadis, ada pakar dalam bahasa nahu, ada pakar dalam ilmu kesehatan, dan pakar dalam ilmu faraid. Waratau fiha al-khubuz wat tabikh wal halawa wal faqih. Dilengkapi di sini ada pelayanan berbagai ya, makanan, roti, buah-buahan ya, artinya cemilan. Dilengkapi. Wa ja'ala fiha salasuna yatiman. Jadi di situ ditampung 30 orang anak yatim. Waqafa alaihim ma la yu'abbar anhu, dan di situ diwakafkan untuk pengolahan madrasah ini yang tidak bisa
ketahui berapa jumlahnya, saking banyak kata Imam Az-Zahabi. Summa Imam Zahabi menyebutkan al-qura war-ruba al-mauqufa 'alaiha. Ya, dan kemudian Imam Zahabi menyebutkan berbagai apa-apa yang diwakafkan untuk pengelolaan dari Madrasah Al-Mustansiriyah ini. Itu diresmikan pada hari Kamis, pada tanggal 5 Rajab ini. Pada tanggal 5 Rajab, dan itu dihadiri oleh para qadhi wal mudarrisun, para guru-guru dosen, wal a'yan, dan tokoh-tokoh penting, wasair daulah, tokoh-tokoh negara, berbagai pegawai-pegawai pejabat negara. Wa kana yauman mashhudan. Saat diresmikan itu adalah suatu hari yang sangat bersejarah, ya, hari sangat bersejarah. Kemudian wa min al-haris fi ayyam mustansir, di antara kejadian penting di masa kekuasaan Al-Mustansir ini sebutkan pada tahun 628 Hijriah. Di situ Al-Malik Ashraf Sahibu Damaskus, yaitu gubernur Damaskus, memerintahkan untuk membangun Darul Hadis. Darul Hadis itu maksudnya kita adalah semacam pondok pesantren, ya, Asyraqiyah, ada juga dibangun di sana, sekolah yang besar juga, ya. Wa faragat fi salasin, dan pembangunannya makan sekitar 2 tahun lebih, ya, itu pada tahun 630 Hijriah. Kemudian di antara pembangunan yang dilakukan juga dari sisi ekonomi di sini adalah Mustansir Billah membuat mata uang sendiri. Membuat mata uang sendiri dari dirham, dan menghapus pola mata uang sebelumnya yang di situ disebutkan oleh para penulis sejarah ada nilai ribanya. Nah, pada tahun 632 Hijriah, Al-Mustansir menyuruh untuk mencetak uang dari perak, dirham. Liyata'amalan nasu biha badalan min quradil dhahab, ya, agar manusia menggunakan itu dari quradatis dhahab. Ini adalah mata uang yang bercampur dengan emas tapi tidak bersih. Fajalasa wazir wa ahdara wala, dan saat meresmikannya dipanggil para menteri dan para gubernur-gubernur, ya, wilayah-wilayah, bupati, dan para pedagang-pedagang, wasayyarif, dan ahli-ahli money changer, kalau saya ada orang ulama-ulama yang pakar dalam masalah keuangan. Kemudian dihadiri Fushir al-Aqta, ya, di Anto, di sini di sebuah perayaan yang besar, dan dibawalah contoh daripada uang yang telah dicetak. Lalu Perdana Menteri menyebutkan, qad rassamal maulana amirul mu'minin li mu'amalatikum hadhihi darahim. Dibawa, buktikan, dicontohnya di depan gitu pejabat seluruhnya, dijelaskan oleh Perdana Menterinya, bahwa Khalifah telah mencetak mata uang sendiri, ya, sebagai ganti dari quratul zahab yang biasa digunakan. Rifqan bikum wa inqadan lakum minal za'am bi haram. Ini adalah sebagai untuk membantu kalian, ya. Rifqan itu kasihan kepada kalian, kata Menteri ini, untuk menyelamatkan kalian dari bermuamalah dengan cara ribawi, ya, ribawi. Fa'alanul bidu'a, ketika itu semuanya berterima kasih, mendoakan khalifah. Semua udirat bil Iraq, kemudian tersebarlah penggunaan mata uang itu di Irak, dan dihargai setiap 10 dirham itu 1 dinar, ya. Dan ini mendapat pujian daripada para ulama, sehingga para syu'ara juga menyebutkan pujian-pujian mereka dalam syair mereka. Pada tahun 635 Hijriah diangkat menjadi qadha wali qadha Damaskus Syamsuddin Ahmad. Jadi dia diangkat menjadi qadhi di Damaskus itu namanya Ahmad Al-Juni. Ini adalah qadhi yang pertama yang ratabal marakis syuhud bil balad, dibuka di setiap cabang. Kalau kita di kabupaten-kabupaten lah, wilayah, adanya markas kantor-kantor untuk saksi datang memberikan keterangan. Dan sebelumnya mereka harus datang ke buyutul udul, jadi datang kepada pusat kalau di kita mungkin, kalau sekarang sudah ada pengadilan negeri di daerah-daerah, nah dia tidak harus ke pusat waktu itu, ya. Dan kemudian juga disebutkan di dalam kejadian-kejadian di sini, di antaranya wafatnya seorang sultan, yaitu Ashraf Sahibu Damaskus, yaitu gubernur Damaskus, ya, dan juga gubernur Mesir Al-Kamil Sahibu Mesir setelah 2 bulan. Kemudian berkuasa di Mesir anaknya, kemudian dan digeleri dengan Al-Adil, ya. Kemudian setelah itu dia dipecat dan digantikan oleh saudaranya, gubernur sebelumnya, itu As-Saleh Ayub Najmuddin. Pada tahun 637 Hijriah,
wali al-Khattabah Dimashq Syekh Izzuddin Abdul Salam. Nah, seorang ulama Syafi'iyah ini beliau lah yang menkhutbah di Masjid Damaskus, ya. Dan yaitu khutbah ariyatan minal bid'ah, jauh dari berbagai bentuk bid'ah. Ya, banyak khutbah yang dicampuri oleh bid'ah, ya. Wazala alam al-mudhahhabah. Jadi di sana ada beda-beda mazhab, maka beliau menghilangkan hal itu. Waqama jadi audaha sudan bi abyad, diganti dengan warna putih saja. Kemudian wal adzan qaddamu siwa muadzin wahid, dan tidak boleh azan di hadapannya, azan diganti, karena walau sebelumnya azan itu menurut mazhab masing-masing, ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang menyulitkan ketika itu, sehingga di masa Imam Izzuddin Abdul Salam ini beliau memperbaiki semua, dan beliau ganti berbagai hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun 637 Hijriah juga disebutkan di sini, Qadim Rasul Amir al-Tamal al-Yaman, datang utusan dari gubernur Yaman, ya, Nuruddin bin Umar bin Ali Rasul Turkmani ilal menemui khalifah, ya, dari Yaman. Yaitu taqlidan bi sultanatil Yaman ba'da mautil Malik al-Mas'ud ibn, dia meminta untuk diangkat menjadi gubernur Yaman setelah nanti meninggalnya yang sedang menjabat itu Mas'ud ibn Malik al-Kamil, ya. Sehingga setelah itu kekuasaan di Yaman dikuasai oleh anak keturunannya sampai tahun 800 Hijriah. Baik. Pada tahun 639 Hijriah, ya, Bana Saleh Sahib Mesir madrasah juga. Jadi di sini khalifah dapat menginspirasi gubernur-gubernur lain untuk membangun sekolah-sekolah. Tadi kita sebut setelah beliau berhasil membangun, ya, begitu lengkapnya fasilitas yang beliau bangun di Madrasah Mustansiriyah. Kemudian juga gubernur Damaskus juga membangun madrasah di sana, ya. Kemudian datang pula gubernur Mesir juga membuat sekolah. Nah, ini disebutkan membangun sekolah, ya, allati baina qasraini wa qal'a allati bi rawdah, dibangun di antara dua istana dan juga benteng. Summa akhragilmanuhu al-qal'a madhkura sana 51 wa 600. Kemudian benteng tersebut dirusak oleh budak-budaknya pada tahun 651 Hijriah. Taib. Wafatnya Mustansir ini beliau wafat, ya, pada hari Jumat tanggal 10 Jumadal Akhirah, ya, Jumadal Akhir. Ya, ini tanggal wafat beliau. Kemudian di saat itu ada para rasahum, jadi disebut rasahu asy-syu'ara, para penyair-penyair membuat sajak-sajak tentang kematian beliau. Di antara keutamaan Al-Mustansir adalah annal wajih al-Qirwani madahahu bi qasidah yaqul fiha. Di sini juga ada seorang ulama di Qirwani memuji juga dalam sebuah kasidahnya. Baik. Itulah kisah beliau, ya. Disebutkan di sini bahwa beliau wafat tanggal yaitu 10 Jumadil Akhir, hari Jumat, ya, sama dengan orang tua beliau juga wafatnya pada hari Jumat, ya. Sebelumnya orang tua juga beliau wafat hari Jumat. Kalau ini tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 600, ya, 40 Hijriah. 640 Hijriah. Itu kenapa kita bahas dari sekilas sejarah dan perkembangan Islam di masa kekuasaan Al-Mustansir billah. Wallahu a'lam bishawab.